episode kedua ini, kita akan membahas tentang kerohanian dengan tema sekolah sebagai pusat pertumbuhan iman dan karakter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fai sebagai host kali ini. Dan saya bersama narasumber saya atau tamu kita hari ini, Bapak Pengurus Sekolah Bala Keselamatan Palu. Dengan hormat saya persilakan untuk Bapak memperkenalkan diri ya. Baik. Selamat siang semuanya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Kapten Eston Warani. Saat ini bertugas sebagai opsir pengurus Sekolah Kristen Bala Keselamatan Palu. Saya punya anak 2, Jevan dan Amadea, dan istri saya Mayor Dewi Sartika Warani. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah memperkenalkan namanya Bapak. Saya punya beberapa poin penting yang saya akan tanyakan kepada Bapak pada episode kedua ini. Yang pertama, bagaimana lingkungan sekolah mendukung pertumbuhan iman warga sekolah? Lingkungan sekolah Bala Keselamatan ya. Ya, lingkungan sekolah Kristen Bala Keselamatan pada dasarnya dibentuk bukan hanya sebagai tempat di mana anak-anak menerima ilmu dari gurunya, tetapi sebagai suatu komunitas yang menghadirkan nilai-nilai kekristenan di dalamnya ya, dalam kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatan di unitnya maupun kegiatan keseluruhan yang ada di Sekolah Kristen Bala Keselamatan Palu ini. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana lingkungan sekolah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan ya. Ada budaya yang selalu kita galakkan di sekolah ini. Pertama, budaya kerohanian. Setiap pagi jam 6.45 itu ada biston yang dilakukan oleh siswa ya. Siswa di tiap unit, baik itu TK tidak, di SD, SMP, SMA ya. Dan kemudian ada juga yang namanya kegiatan yang berdasarkan kurikulumnya kita kita kombinasikan dengan nilai-nilai kekristenan tentunya. Ada beberapa nilai Alkitab yang walaupun tidak secara spesifik ada di pelajaran agama. Dan ya tentunya lingkungan sekolah ini juga sangat mendukung ya untuk pertumbuhan iman anak-anak. Dilihat juga dari guru-guru dan karyawan. Jadi kita tidak bisa berbicara hanya tentang bagaimana mentransfer ilmu, bagaimana sistem keseharian, tapi bagaimana juga guru karyawan itu punya peran sebagai teladan, seperti itu. Oke. Baik, Bapak. Yang kedua, sejauh manakah keteladanan pegawai, guru, orang dewasa di lingkungan sekolah dalam iman dan karakter kepada murid-murid? Wow, sejauh mana ya? Sejauh mana kira-kira ya, Faye? Sangat jauh ya, sangat jauh. Bahkan bisa dikatakan keteladanan orang dewasa, ya, guru, karyawan yang ada di sekitar sekolah itu, warga sekolah lah istilahnya, itu sangat kuat ya. Keteladanan orang dewasa adalah merupakan bagian dari kurikulum yang kuat yang mendukung kehidupan anak-anak sekolah secara khusus. Nah, anak-anak bisa lupa apa yang dia dengar, tetapi sulit untuk mengabaikan apa yang dia lihat. Jadi, dia bisa saja lupa dengan apa yang dia dengar, tetapi apa yang dia lihat lewat keteladanan orang gurunya, karyawan, bahkan orang-orang dewasa, termasuk ya orang-orang yang di kantin ini, gitu. Itu tidak bisa dia abaikan. Dia pasti cepat menangkap sesuatu apa yang dia lihat. Nah, mengapa keteladanan ini sangat menentukan? Nah, kita lihat dari beberapa sisi. Pertama, guru adalah contoh nyata dari nilai yang diajarkan ya. Guru, ketika guru mengajarkan tentang kasih, maka harusnya guru yang mempraktekkan dong kasihnya. Ketika orang dewasa yang ada di sekitar berbicara tentang kasih, mengampuni, harusnya guru dan orang dewasa itu yang lebih dulu mempraktekkan. Kemudian keteladanan penting itu karena anak-anak sekolah akan mudah meniru apa yang dia lihat. Dia lihat baik itu mungkin dari
perkataan, ataupun sikap. Nah, sejauh ini kira-kira menurut Faye, saya lagi yang bertanya ya, jangan Faye lagi yang bertanya. Apakah Faye dapat lihat itu dari guru-gurunya gitu? Bagaimana Faye? Dapat melihat dari guru yang mengajar, Oke. gimana kasihnya. Ya, Mungkin kalau semisalnya kita buat salah pasti ditegur gitu. oke. Itu sih untuk kebaikannya kita ke depannya. Baiklah. Terus perilaku guru juga itu, guru, karyawan, ataupun orang-orang yang ada di sekitar sini, itu harusnya tidak mencemari anak-anak. Contohnya begini, caranya dia berbicara. Jadi, mohon maaf, jangan salah sedikit seperti orang Lata langsung sebut binatang dan lain-lain. Itu kan bicara kotor gitu. Nah, kemudian kalau itu sering didengar oleh anak-anak, mau tidak mau mereka akan, oh begitu ya. Dia mulai tiru juga gitu. Seperti itu, Faye. Oke. Oke, lanjut Bapak. Ya, baiklah. Apa pendapat Bapak mengenai kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, gereja, masyarakat setempat untuk pertumbuhan iman dan karakter murid? Kolaborasi itu berarti ada kerjasama ya, penyatuan antara bagaimana orang tua, bagaimana sekolah, bagaimana gereja yang kalau kita lihat kompleks sekolah ini itu kompleks yang betul-betul kompleks. Ada sekolah di sini, ada gereja, dan ada perguruan tinggi di sini yang namanya Sekolah Tinggi Teologi Bala Keselamatan. Nah, perlu sekali kolaborasi ya, kolaborasi. Anak kira-kira di sekolah kalian dapat berapa jam di sini? Dari pagi sampai berapa jam kira-kiranya? Ada sampai 6 sampai 8 jam ya di sekolah atau lebih? 8 jam ya? 8 jam. 8 sampai 9 jam ada di sini. Sementara waktu dari 24 jam itu kalau cuma 9 jam banyaknya di mana? Di rumah. Itu dia. Hitungannya seperti itu. Artinya pendidikan anak-anak itu bukan hanya diserahkan ke sekolah, tidak. Orang tua yang cukup waktunya dari 9 jam ada di sekolah, sisanya ada di rumah. Nah, disitulah orang tua juga punya peran. Ada bagian Alkitab dalam Ulangan 6 ayat 7. Itu menekankan tentang pengajaran berulang-ulang. Ajarlah anakmu, ya, baik di sementara duduk dan lain-lain. Nah, itu menandakan bahwa perlu orang tua terlibat dalam mengajar. Jadi bukan hanya diserahkan kepada sekolah. Gereja perannya di mana? Ya, gereja di perannya adalah ketika sekolah sudah mengajarkan tentang etika yang baik, kemudian di rumah juga sudah diajarkan, maka gereja fungsinya adalah menuntun anak-anak itu sekaligus mengingatkan kembali dengan firman tentang hal-hal yang baik, termasuk etika dan perilaku itu. Karena kalau lihat sekarang, keadaan sekarang, bagaimana ya? Sudah banyak sekali orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan tetapi kerohaniannya kurang. Ya, orang pintar gampang dong. Tapi coba lihat orang-orang pintar yang kemudian akhirnya jatuh dalam dosa, orang pintar yang kemudian akhirnya maaf jadi penjahat gitu karena kerohanian tidak kuat, karena keluarga tidak kuat untuk mendukung anak. Nah, bagaimana sekolah bilang anak-anak itu harus jujur ya, tidak boleh berbohong. Tetapi di rumah kejujuran itu bukan menjadi sesuatu yang penting. Masih ada celah-celah di mana orang di rumah itu anak-anak bisa berbohong. Bahkan mungkin anak-anak lihat papa saya berbohong sama mama saya, seperti itu. Jadi penting sekali dan perlu sekali kolaborasi dari orang tua, sekolah, dan gereja juga masyarakat secara umum. Begitu, Fe. Baik, Bapak. Saya mau bertanya lagi. Oke. Saya ingin bertanya, apa pendapatnya Bapak tentang pemberian nama podcast Philadelphia untuk podcast kami ini? Philadelphia. Philadelphia itu berbicara tentang kasih.
ya. Kasih persaudaraan, ya. Kasih sebagai saudara. Nah, di sekolah ini Faye bisa melihat bahwa kita semua adalah saudara, ya. Antara siswa satu dengan yang lain itu adalah saudara. Tidak melihat, oh mohon maaf ya, ini kamu dari kampung. Atau mohon maaf ya, kamu kulitnya tidak sama dengan saya, agak terang. Saya hitam, agak gelap. Tidak, tetapi kita adalah saudara, ya. Kalau kita melihat dari kata Philadelphia itu berbicara tentang kasih persaudaraan, dan Philadelphia adalah nama kota, ya, nama kota salah satu dari 7 jemaat dalam Wahyu, yaitu jemaat di Philadelphia dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Nah, itu. Jadi Philadelphia bukan hanya sekedar nama kota, tapi prinsip orang percaya, prinsip kita yang ada di sini untuk saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara. Gitu. Kira-kira V banyak saudaranya dari sini? Banyak. Di SMP itu jumlahnya 200-an sekian. Berarti ya saudaramu ada banyak, 200 sekian gitu. Baik, Bapak, pertanyaan terakhir atau poin terakhir yang ingin saya tanyakan. Apa harapannya Bapak sebagai pengurus sekolah untuk program podcast kami ini ke depannya nanti? Wah, ini hal yang baru ya untuk sekolah Kristen Bala Keselamatan Palu, dan memang seharusnya kita sudah melek dengan teknologi. Ini kalau untuk zaman sekarang bukan lagi hal baru, tetapi hal yang sudah seharusnya, mau tidak mau kita didorong untuk ayo punya kontribusi di dunia digital. Termasuk saat ini adalah podcast. Harapan saya podcast ini tentunya memberi dampak, ya, memberi dampak kepada Faye sebagai host kita hari ini, memberi dampak kepada teman-teman yang lain yang sebenarnya juga punya potensi seperti Faye, sekaligus melatih public speaking-nya, ya, cara berbicara, kemudian bagaimana ketika bukan hanya berbicara di podcast, tetapi ketika tampil di nanti pelayanan di mana itu mampu untuk berbicara. Jadi harapan saya besar sekali untuk podcast ini. Anak-anak yang punya potensi itu bisa dikembangkan potensinya lewat podcast ini, karena bukan hanya seperti Faye, tetapi ada teman-teman lain juga yang sebenarnya punya potensi lain. Contohnya yang olahraga, itu kan potensi yang baik. Kemudian ada yang hebat secara akademik. Contohnya Michi, dia juga hebat dalam berbahasa Inggris, ya. Nah, itu bisa ditampilkan di podcast untuk mengangkat kreativitas anak, sekaligus mengangkat talentnya anak itu. Supaya orang tahu, jangan cuma dibilang, tidak ada apa-apanya SMPBK. Padahal di SMPBK ada juara karate, ada juara taekwondo, ada juara kelas dan yang hebat, ada juga yang hebat untuk berbahasa Inggris, bahkan penari. Nah, itu yang perlu kita eksplor, dibuka supaya orang lain tahu bahwa sekolah Kristen Bala Keselamatan secara khusus SMP juga punya anak-anak hebat di dalam. Seperti itu, Faye. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih sudah menjawab beberapa poin penting yang saya tanyakan hari ini. Demikian podcast episode kedua kali ini. Sampai jumpa nanti. Oke, terima kasih.